Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada renungan pagi hari ini sebelum kita memulaikan kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi ini kami ada, sebagaimana kami ada, kami mengucap syukur atas pertolongan pemeliharaan-Mu, atas segala kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat, dan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun juga. Sebelum memulaikan aktivitas, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah menanggalkan manusia lama. Kita buka dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara semua yang terjangkau dalam media online di YouTube ini ya. Pada pembahasan sebelumnya ya, kita sudah mengikuti bagaimana menjadi serupa dengan Kristus itu adalah proses seumur hidup. Ya, itu tidak atau bukanlah proses ujuk-ujuk tiba-tiba ya, tapi itu adalah proses seumur hidup. Ya, dalam pembahasan sebelumnya ya, itu bagaimana proses menjadi serupa dengan Kristus itu paling tidak ada 3 hal ya. Proses mempercayai ya, atau believing itu melalui penyembahan ya. Kemudian proses memiliki ya, kita menjadi milik Kristus, belonging, itu adalah melalui persekutuan. Dan proses menjadi serupa dengan Kristus itu melalui pemuritan ya. Namun menuju hal tersebut ya, itu perlu kita menanggalkan manusia lama kita, dan itu butuh waktu. Jadi bukanlah hal yang Allah merubah kita dalam waktu yang singkat gitu ya. Walaupun kita sudah ketika kita bertobat menjadi pengikut Kristus ya, menjadi ciptaan baru, tapi ternyata pada faktanya ada manusia lama ya, ada kebiasaan ya, habit yang jelek yang memang masih ada di dalam diri kita. Dan sekali lagi ya, menanggalkan semua itu bukanlah seperti kita merubah dalam waktu yang sangat singkat. Dan kalau kita melihat bagaimana pola Allah dalam membangun suatu karakter yang baru, karakter Kristus, itu memang bisa terlihat dalam suatu proses kurun waktu yang tidak pendek ya. Misalnya bagaimana perjalanan bangsa Israel ya dari Mesir ke Kanaan. Ya, menurut ahli-ahli geografi, jaraknya itu hanya sekitar 800 km yang bisa ditempuh selama 25 hari dengan berjalan kaki. Tapi faktanya Allah membawa bangsa Israel ini berputar-putar di padang gurun dan membutuhkan waktu 40 tahun.
Jadi proses untuk menjadi serupa dengan Kristus, dengan menanggalkan manusia-manusia lama kita, itu adalah proses di mana Allah bekerja secara bertahap di dalam hidup kita. Kalau kita mengizinkan memang Allah untuk bekerja. Nah, kenapa butuh waktu lama? Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Dan yang pertama, kenapa butuh waktu lama? Karena manusia adalah pembelajar yang lambat. Ya, dia sudah tahu bahwa itu salah. Dia sudah pernah mengalami sebelumnya. Ya, tetapi faktanya dia masih terjerumus di dalam hal yang sama. Itu yang terjadi yang bisa kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Ya, mereka bersungut-sungut, mereka ulang bersungut-sungut, mereka ulang bersungut-sungut, ya. Dan mereka sudah melihat banyak hal pekerjaan Allah yang luar biasa, tapi faktanya mereka terjerumus kembali di hal yang sama. Yang kedua, ya, kenapa butuh waktu lama dalam proses ini? Karena manusia punya banyak hal yang dapat dengan cepat melupakan sesuatu, ya. Ketika kita bertobat menjadi ciptaan baru, ada banyak hal dalam diri kita menyangkut kebiasaan-kebiasaan lama yang masih ada, kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih ada, yang terbawa. Dan kemudian, ya, itu perlu kerja keras dan kedisiplinan untuk mengubah hal tersebut. Ya, kita nggak bisa kemudian kita merasa, aduh kok begini-begini, udahlah, ketemu siapa? Pendeta, ketemu pembimbing, ketemu siapa? Kita minta mereka doakan kita supaya bisa cepat berubah. Itu satu hal yang sekali lagi tidak mungkin. Itu butuh kerja keras dan kedisiplinan untuk mendisiplinkan diri kita ya terhadap kebiasaan-kebiasaan ataupun habit yang kurang baik di waktu-waktu lampau. Kenapa butuh waktu lama? Yang ketiga, ini yang barangkali juga menjadi kerumitan tersendiri. Karena yang ketiga ini, manusia umumnya takut menghadapi ya dengan segala kerendahan hati, menghadapi kenyataan atau kebenaran di dalam diri dia sendiri. Ya, pembahasan sebelumnya ya membahas bagaimana kebenaran itu memerdekakan. Tapi ternyata memerdekakan itu prosesnya sakit. Sehingga terkadang manusia mengingkari dan lebih memilih perasaan nyaman. Ya udahlah, memang sifat saya begini, orang lain mengerti saya dong. Memang pembawaan saya begini, seharusnya orang lain yang mengerti saya, bukan saya yang mengerti mereka. Saya memang pembawaannya keras, saya memang pembawaannya judes, saya memang pembawaannya ngomong apa adanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya memang saya begini, mau apa? Nah, jadi padahal di dalam dirinya sebenarnya dia takut untuk berubah. Dia tidak melihat kenyataan atau kebenaran bahwa dirinya sebetulnya membutuhkan suatu perubahan karena sudah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun dan membentuk suatu karakter yang kurang baik. Yang keempat, kenapa membutuhkan waktu lama? Pertumbuhan itu terkadang menyakitkan dan menakutkan ya. Banyak contoh ya. Kita sampai usia 20-30-an pun kadang gigi geraham belakang itu masih tumbuh. Itu adalah konsekuensi dari pertumbuhan kita secara biologis. Dan itu sakit. Ada yang harus dioperasi, ya, ada yang harus demam dan lain sebagainya. Ya. Jadi pertumbuhan itu memang menyakitkan dan menakutkan kalau kita melihat itu. Tapi tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Mau nggak mau harus berubah.
Tidak ada perubahan tanpa ketakutan. Mau nggak mau kita harus hadapi. Dan ketakutan serta kehilangan. Dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Gitu ya. Jadi perubahan itu memang harus dihadapi dengan sadar bahwa kita menyadari kekurangan kita tidak berhenti di situ karena kita nyaman, tapi kita mau mengejar semua itu, ya. Seperti kata Paulus, ya, aku melupakan yang di belakangku, kemudian aku mengejar yang di depanku. Yang kelima, kenapa butuh waktu? Karena kebiasaan lama itu butuh waktu untuk diubah. Itu adalah proses bertahun-tahun. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa kita baik. Jika secara kebiasaan kita memang tidak baik. Jadi, karakter itu merupakan gabungan dari semua kebiasaan-kebiasaan kita. Kita nggak bisa berpura-pura jaim, jaga image, atau pencitraan yang baik supaya terlihat baik. Nggak bisa. Pada akhirnya itu akan muncul. Kita juga tidak bisa berpura-pura terlihat rendah hati. Tetapi kebiasaannya suka cerita yang tinggi. Atau terkadang kita suka bercerita hal-hal yang hebat di masa lampau. Supaya orang melihat kita keren. Orang melihat segan sama kita. Banyak demikian. Dibilanglah, wah dulu saya jagoan. Dibilanglah, wah dulu saya kalau bergaul, saya bergaul dengan yang bandel-bandel, saya jagoan. Padahal ujuk-ujuk dia ingin menunjukkan supaya orang segan sama dia. Padahal ujuk-ujuk dia ingin menunjukkan bahwa orang lain harus melihat dia ini keren dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Itu membutuhkan suatu proses. Kita tidak mungkin terlihat punya integritas, tapi perkataannya tidak bisa dipegang. Janjinya tunggu, nggak selesai. Janjinya hari ini, tunggu, bertahun-tahun lewat. Hal-hal demikian tak bisa kita pungkiri bahwa kebiasaan-kebiasaan itu kalau kita biarkan itu akan menjadi karakter yang tidak baik. Dan ini butuh waktu untuk mengubahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan memperpanjang renungan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus berusaha menanggalkan manusia lama kita. Tidak ada cara lain untuk mengembangkan kebiasaan atau habit itu menjadi karakter Kristus selain mempraktekannya. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus kita praktekkan terus sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Dan itu untuk menjadi karakter yang luar biasa baik, itu semua butuh waktu. Biarlah kita mengundang Kristus, Allah sendiri yang mengenal segala kelemahan-kelemahan kita, tapi kita juga mau rela dengan sadar, menyadari bahwa itu kekurangan yang harus diperbaiki, dan meminta Allah menguatkan kita untuk terus berubah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah proses menanggalkan manusia lama ini itu boleh menjadi komitmen kami setiap hari sepanjang kami berada di muka bumi ini, dan semakin hari kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.